lagi hari ini dengan pelajaran IPA, dan kali ini kita akan belajar tentang ciri-ciri dan klasifikasi makhluk hidup. Nah, untuk sementara mungkin kita akan bahas tentang ciri-ciri makhluk hidup dulu, dan klasifikasi makhluk hidupnya nanti kita lanjutkan ke pertemuan berikutnya. Langsung saja. Seperti biasa, sebelum kita mulai, kita baca dulu Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya ada sebuah pertanyaan ini. Jadi, pernahkah kalian berpikir mengapa kita masih dikatakan hidup? Jadi, kenapa sih kita ini masih dikatakan hidup? Apa karena kita masih bisa belajar, bisa berbicara, bisa melihat, dan bisa melakukan aktivitas kita, atau bisa melakukan aktivitas layaknya orang hidup? Yang pasti seperti itu ya. Kemudian, apakah ada bedanya benda tak hidup atau benda mati? Nah, ini sebenarnya perdebatan tentang kata biasanya. Jadi orang bilang biasanya benda tak hidup itu adalah benda yang gak pernah hidup. Contohnya batu. Batu itu benda tak hidup. Atau biasanya kemudian benda mati. Benda mati itu berarti benda yang dulunya hidup, sekarang mati. Nah, bisa seperti itu. Contohnya misalkan ada ada jasad atau mayat atau pohon atau bangku yang kita duduk ini atau meja kursi ini dulunya adalah pohon, artinya pernah hidup. Tapi nggak usah masalah tentang bahasa itu ya. Biasanya ya umumnya kita mengatakan benda tak hidup atau benda mati itu ya pokoknya benda yang tidak bergerak, biasanya seperti itu. Tapi intinya kalian tahu apa bedanya benda tak hidup atau benda mati. Ini hanya masalah bahasa, tapi ya perlu kita pahami. Kemudian apa ciri benda dikatakan tak hidup atau mati? Jadi gimana cirinya? Tidak bergerak pasti biasanya kalian mengatakan seperti itu. Kemudian tidak melihat atau gimana dan semacamnya. Kemudian selanjutnya, aktivitas yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup, prosesnya tidak dapat diamati secara langsung. Jadi kamu tidak bisa melihat bagaimana proses pencernaan atau proses aliran darah di dalam tubuh. Kecuali dengan operasi mungkin bisa dilihat, atau dengan animasi yang ada di YouTube kamu bisa melihat bagaimana proses itu terjadi. Kemudian berdasarkan ciri-ciri yang dimilikinya, jadi makhluk hidup itu bisa dilihat dari ciri-ciri yang dimilikinya. Makhluk hidup memiliki beberapa ciri, yaitu bernafas, bergerak, makan, tumbuh, peka terhadap rangsang, dan dapat berkembang biak. Nah, biasanya untuk menyatakan orang itu sudah meninggal, nah kalau kamu lihat di film-film, ketika terjadi misalkan sebuah adegan kecelakaan, untuk menyatakan dia masih hidup atau tidak, biasanya apa yang harus diamati? Biasanya diamati hidungnya ya, dipakai tangan, apakah masih bernafas dengan adanya hembusan udara. Kemudian biasanya dilihat atau ditaruh telinga kita di dada untuk mendengar detak jantungnya. Atau biasanya menggunakan tangan, kemudian dilihat di bagian leher. Apakah masih ada denyut nadi atau denyut jantung yang terasa di urat-urat nadi di situ. Nah, seperti itu cara kita untuk menentukan bahwa makhluk hidup, contohnya manusia, ketika hidup atau dinyatakan mati. Gitu. Kalau di kedokteran biasanya ya dilihat dari detak jantungnya yang kamu lihat di monitor itu ada seperti kurva grafik ke atas, ke bawah, seperti itu. Dan semacamnya ya. Kemudian ciri-cirinya kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah bernafas. Jadi bernafas itu adalah proses mengambil udara atau oksigen dari luar dan mengeluarkan udara dari dalam tubuh. Di bernafas itu istilahnya adalah respirasi. Proses mengambil udara atau menghirup itu disebut dengan inspirasi, dan mengeluarkan udara disebut dengan ekspirasi. Nah, oksigen ini penting bagi kita karena diperlukan dalam proses pembakaran makanan, kemudian oksidasi, kemudian energinya nanti digunakan untuk aktivitas lain. Jadi jika kita berada di ruangan yang tanpa oksigen, ya yang jelas kita akan mati. Kemudian berdasarkan alat-alat nafasnya, jadi ada berbagai makhluk hidup ya dengan berbagai alat pernafasan yang berbeda. Kalau kita manusia jelas menggunakan paru-paru. Kalau ada ikan di sini contohnya, ikan bernafasnya pakai insang.
Kamu juga bisa mencari bagaimana laba-laba misalkan dengan paru-paru buku dan semacamnya itu jelas bernafas dengan alat pernafasan yang berbeda. Kita lanjutkan. Kemudian bergerak. Jadi bergerak ini merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Gerak pada manusia dan hewan jelas tampak terlihat. Kamu dapat berjalan, berlari, dan menggerakkan tangan atau disebut dengan gerak aktif. Artinya bergerak, berpindah posisi dari satu titik ke titik lain atau dari satu tempat ke tempat lain. Berbeda dengan tumbuhan, jadi geraknya ini biasanya tidak bisa kita amati atau mungkin karena geraknya tidak terlalu jauh atau tidak terlalu signifikan, sehingga kita mengatakan bahwa ya tumbuhan ini tidak bergerak kecuali diterpa angin atau ada rangsang lain yang bisa menyebabkan tumbuhan ini bergerak. Tapi istilahnya biasanya kita menyebutkan bahwa tumbuhan itu geraknya adalah gerak pasif. Kemudian membutuhkan makanan. Jadi sebagai makhluk hidup, jelas kita membutuhkan makan. Jika tidak makan, yang jelas hidup kita ya juga akan mati nanti lama-lama. Karena makan itu dibutuhkan untuk aktivitas kita sebagai bahan kimia. Kalau umpamanya energi, jadi perubahannya adalah energi kimia dari makanan kemudian diubah menjadi energi macam-macam yang digunakan oleh tubuh. Nah, biasanya kalau umpamanya makanan di sini berhubungan dengan zat-zat yang dalam makanan, yaitu karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral. Seperti yang telah kamu pelajari, yaitu 4 sehat 5 sempurna. Karbohidrat ini biasanya terkandung dalam nasi, jagung, ketela, dan semacamnya. Lemak ini biasanya ya jenis daging ya, protein juga daging, telur, dan semacamnya ini. Vitamin buah-buahan dan mineral biasanya buah dan sayur ya, ada vitamin. Ya, itu jadi membutuhkan makanan dan ini merupakan jenis-jenis makanan yang kalian harus ketahui. Dan kemudian biasanya makhluk hidup itu berdasarkan jenis makanannya juga dibedakan menjadi 3 ya. Yaitu yang pertama adalah pemakan segala. Nah, pemakan segala itu omnivora. Jelas kamu sudah diajarkan waktu sekolah dasar. Kemudian makan daging saja, namanya karnivora. Kemudian pemakan tumbuhan. Nah, itu biasanya atau disebut dengan herbivora. Selanjutnya adalah iritabilitas. Iritabilitas ini adalah salah satu ciri makhluk hidup, yaitu respon terhadap rangsang. Jadi kemampuan makhluk hidup memberi tanggapan terhadap rangsang. Dan di tubuh kita ini adalah contoh tubuh kita, di dalamnya ada yang namanya sel-sel saraf yang menghubungkan seluruh tubuh kita, kemudian nanti diterjemahkan oleh otak. Sehingga misalkan kalau kita dicubit, dicubit pasti rasanya sakit karena ada syaraf yang menghantarkan rangsangan. Kemudian di tumbuhan misalkan ya putri malu itu kalau kita sentuh akan menutup. Kemudian jelas hewan-hewan juga punya iritabilitas atau punya kemampuan merespon terhadap rangsang. Misalkan kalau kita kepanasan, kita berkeringat dan semacamnya. Kemudian ada tumbuh dan berkembang. Di sini ada gambarnya kecambah ya. Jadi ada biji, kemudian kamu beri air, biasanya akan tumbuh menjadi tumbuhan. Kemudian tumbuh itu adalah bertambahnya volume atau ukuran makhluk hidup yang bersifat irreversibel. Jadi misalkan kita ini sudah tumbuh dari masa balita, kemudian tumbuh hingga dewasa sekarang. Yang jelas volume atau berat tubuh kita, tinggi kita jelas bertambah. Sifatnya tidak bisa balik lagi menuju ke awal atau kembali lagi. Nggak mungkin ada orang yang sudah dewasa seperti ini kembali lagi menjadi bayi. Sehingga sifatnya adalah irreversibel, artinya tidak dapat balik. Nah, itu pengertian dari tumbuh. Kemudian berkembang adalah proses menuju kedewasaan yang dipengaruhi oleh hormon, nutrisi, dan lingkungan. Jadi biasanya kedewasaan ini tidak dapat diukur karena dewasa. Jadi pengaruhnya terhadap kedewasaan tentang bagaimana cara berpikir dan semacamnya. Kemudian selanjutnya adalah berkembang biak. Berkembang biak atau reproduksi adalah kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh keturunan. Jadi di sini ada gambarnya kanguru dengan anaknya. Dan ini termasuk makhluk hidup marsupial ya. Jadi dia ini kemudian beranak.
Nanti anaknya masih prematur, kemudian disimpan di kantungnya di sini, sehingga disebut dengan marsupial itu. Kemudian perkembangbiakan ini berguna untuk melestarikan jenisnya, keturunannya. Cara berkembang biak pada hewan dibagi menjadi dua macam, yaitu secara generatif, kawin, dan secara vegetatif. Jadi bisa kawin, bisa tak kawin. Kalau kawin berarti harus ada jantan dan betina. Pada tumbuhan harus ada putik dan benang sari. Kemudian dengan cara tak kawin ini biasanya tumbuhan. Tumbuhan itu misalkan kalau kita mencangkok kan, jadi kita dapat memperbanyak tumbuhan dengan cara mencangkok. Jadi tanpa harus bertemu bunganya itu antara jantan sama betina, antara putik sama benang sari. Kemudian pada hewan tingkat tinggi umumnya berkembang biak secara kawin. Hewan tingkat tinggi ini ya contohnya kita, sapi, manusia juga termasuk di dalam sini. Jadi berkembang biaknya secara kawin. Sedangkan pada hewan tingkat rendah berkembang biak dengan vegetatif tak kawin. Contohnya adalah ya bakteri. Bakteri itu bisa membelah diri. Kemudian biasanya berkembang biak itu dibedakan biasanya dengan cara bertelur. Istilahnya adalah ovipar. Kemudian dengan cara beranak atau melahirkan dengan istilah vivipar. Kemudian dengan istilah ovovivipar, yaitu dengan bertelur dan beranak. Kemudian seharusnya di sini ada istilah lain ya, yaitu adaptasi. Jadi sebagai makhluk hidup juga perlu adaptasi. Jadi adaptasi, kalau kamu ingat-ingat juga sudah ada di sekolah dasar. Adaptasi itu ada adaptasi morfologi. Morfologi itu berdasarkan dari bentuk tubuh. Misalkan bebek itu karena hidupnya di air maka kakinya akan berselaput. Kemudian ada berdasarkan fungsi tubuh, yaitu fisiologi. Jadi fisiologi itu contohnya adalah jika kita manusia ini berada di suhu dingin, maka secara otomatis tubuh ini akan mengalami perubahan, yaitu dengan membuat sel darah merah lebih banyak untuk mengikat oksigen lebih banyak. Karena di daerah yang dingin, dataran tinggi biasanya oksigennya akan tipis. Kemudian ada adaptasi tingkah laku. Nah, contoh yang paling banyak biasanya autotomia. Autotomia itu pemutusan ekor pada cicak. Itu merupakan adaptasi tingkah laku. Kemudian misalkan kalau manusia ya kalau uangnya ada di tempat dingin pasti menggunakan jaket. Itu adalah tingkah laku. Jadi bisa ditambah ya yang itu, atau mungkin kalian bisa menambahkan sendiri ciri-ciri makhluk hidup berdasarkan literasi atau buku-buku yang kalian pelajari. Jadi bisa ditambahkan apabila penjelasan saya ini mungkin ada kurangnya. Ya, saya kira ada kurangnya, jadi mohon maaf jika ada kurangnya dan penjelasan saya kurang jelas. Mungkin kalian bisa tambah sendiri dan bisa koreksi apa yang kurang di dalam presentasi ini. Jadi saya tutup. Ini sudah dari tadi sudah slide-nya menunjukkan penutupan. Jadi ya udah saya tutup sekarang. Sampai jumpa dan sampai ketemu pertemuan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.